Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hidayah Islam? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada momen ini kita kedatangan tamu yang terganteng ini. Ya, ini ada Kang Dang. Siap. Iya. Siap, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dang juga sama kawan lama saya. Dang yang bunyi ya? Itu gendang. Itu gendang. Ya, alhamdulillah ya. Kedatangan teman-teman semuanya juga, semuanya sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai hal pacaran, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI, pacaran itu memiliki arti bercintaan atau berkasih. Nah, sebenarnya dalam Islam hukum dari pacaran tuh bagaimana sih? Bagaimana Kang Dang? Monggo silakan. Iya. Yang Ya. lebih tahu yang berhak Ya. jawab. Islam secara tegas dalam surat Al-Isra mengatakan hukum dari pacaran adalah haram. Dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 32, janganlah kalian semuanya mendekati perbuatan zina. Ya. Karena zina itu adalah hal yang keji dan jalan yang buruk. Nah, di sini hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bukan ada kalimat jangan berzina. Tapi kalimatnya jangan mendekati zina. Ya pasti Kang Dang sudah ada bayangan tuh kan. Jangan mendekat. Melakukannya ya, dekatnya Iya. nggak boleh ya. Nah, begitu. Deket-deket kepada hal zina aja nggak boleh. Nah, salah satu bentuknya apa itu Kang Dang? Pacaran. Pacaran, betul sekali. Pacaran itu adalah salah satu bentuk mendekati perbuatan zina. Kenapa bisa demikian? Karena yang namanya pacaran itu hampir tidak mungkin tidak bersentuhan. Yang namanya pacaran hampir tidak mungkin itu tidak berdua-duaan. Pasti yang namanya pacaran itu berdua-duaan dan bersentuhan. Dan yang namanya perzinahan itu nggak mungkin di tempat ramai ya Kang ya. Pertama yang harus dilakukan oleh Kang Dang sebelum mengajukan proses ta'aruf adalah sholat istikharah. Jadi yang namanya sholat sunnah itu ada berbagai macam manfaat ya Kang ya. Pertama misalnya kita ambil contoh sholat duha. Sholat duha itu adalah salah satu manfaatnya adalah mempermudah rezeki, mempermudah bagi kita untuk melunaskan hutang. Kemudian ada lagi namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu bisa mempermudah segala hajat kita. Misalnya kita pengen mencapai sebuah cita-cita A, ya kita sering-sering tahajud, nanti Allah kasih kemudahan. Nah, ada salah satu sholat sunnah yang namanya adalah sholat istikharah. Nah, dalam sholat istikharah ini sebenarnya adalah sholat untuk meminta pendapat jalan yang benar kepada Allah, gitu. Contohnya kayak kita aja Kang ya. Misalnya Kang Dang misalnya pengen mendapatkan sebuah pekerjaan kan. Biasanya Kang Dang itu pasti nanya dulu kan. Ini perusahaan ini bagus nggak sih bro gitu kan. Nanyanya ke siapa Kang biasanya? Mungkin ke teman yang sudah kerja di perusahaan tersebut kan. Nah betul. Kenapa nanya ke teman yang pernah bekerja di perusahaan tersebut? Itu karena dia tahu seluk-beluknya seperti apa. Nah begitu juga dengan sholat istikharah. Dengan cara kita sholat istikharah, berarti kita sudah meminta pendapat dari Allah. Kita minta pendapat dari Allah. Kita minta pendapat dari manusia aja udah sering, masa nggak pernah kita meminta istikharah kepada Allah. Nah sebenarnya hal ini yang jarang sekali dilakukan oleh para kaum muda-mudi. Mereka langsung ta'aruf aja, tanpa melakukan proses istikharah. Padahal dalamnya itu khasiatnya sangat banyak sekali. Nah yang pertama kita lihat isi dari kandungan doanya. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu memilihkan mana yang baik menurut pengetahuanmu. Nah, dari situ aja sudah kita tahu. Menurut pengetahuanmu ya Allah. Karena Allah itu yang maha tahu tentang baik buruknya kita ke depannya. Oleh karenanya kita diskusi sama Allah. Dan saya memohon kepadamu untuk memberi ketentuan dengan kekuasaanmu. Allah yang maha berkuasa atas segala apapun. Oleh karenanya istikharah. Dan saya memohon anugerahmu yang agung karena sesungguhnya engkau maha kuasa.
sedangkan saya tidak berkuasa. Nah, dari sini udah menunjukkan kelemahan kita ya Kang ya. Kita mah nggak punya kuasa apa-apa. Tapi yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Ustaz, saya potong. Yeah. Ini kan sholat istiqoroh. Nanti dapat petunjuk dari Allah. Yeah. Nah, bagaimana kalau untuk si laki ini sholat 5 waktunya saja masih bolong-bolong, Ustaz? Iya. Apakah tetap dikasih petunjuk? Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan Kang Dang itu yang wajibnya aja belum dilakuin. Ya. Bagaimana dengan sunnahnya? Nah, dalam hal ini Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, punya sifat penyayang. Beda sama manusia. Manusia itu kan kalau misalnya ada si A berbuat buruk sama kita, kita malas berbuat baik sama dia. Sifat rahim kita kurang. Tapi kalau namanya Allah, itu seringkali kita berbuat maksiat, kalau kita mau berusaha berdoa, itu seringkali Allah tetap mengabulkan. Itu sifat baiknya Allah. Nah, tapi tentunya kita malu sama Allah. Gitu kan. Itu ganjaran hukuman buat hati kita jadinya malu. Kita mintanya banyak, tapi subuh jam 10 pagi. Kan malu sama Allah kan dalam hati kecil kalau kita termasuk orang yang berpikir gitu kan. Ya, kita lanjutkan dulu Kang ya. Baik dalam agamaku, kira-kira misalnya jodoh yang kita tujukan ini untuk agama kita ke depannya baik apa enggak? Jangan sampai sekedar cantiknya aja. Buat yang perempuan juga jangan sampai sekedar gantengnya aja. Jangan sampai sekedar harta yang berlimpahnya aja, tapi baik agamanya juga. Kemudian untuk penghidupanku. Nah, ini termasuk dalam hal ma'isyah juga, dalam hal nafkah juga kan. Wajar buat perempuan, buat nyari suami yang mapan, itu hal yang kewajaran. Karena bagaimanapun juga perempuan itu kepingin juga diberikan nafkah yang baik ya. Tapi jangan sampai terlalu neko-neko, ya gitu, intinya seperti itu. Dan baik akibatnya, maka tetapkanlah perkara itu untukku dan mudahkanlah. Nah, di situ kita minta kemudahan bagiku dan berikanlah keberkahan bagiku. Nah, lanjutnya lagi, apabila engkau ketahui bahwa perkara ini, kita ulangi lagi tuh. Apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebutkan yang tadi lagi, buruk bagiku dan untuk agamaku, untuk penghidupanku dan buruk bagi akibatnya, maka jauhkanlah perkara itu dariku. Nah, gitu. Jadi dari awal kita udah beritikad sama Allah, melazimkan diri, ya Allah, kalau emang dia buruk buat saya, jauhkanlah. Gitu. Daripadanya dan tetapkanlah yang baik untukku. Ya, silakan lanjut lagi. Nah, insya Allah semakin sering kita melakukan sholat istikharah dalam artian berdiskusi sama Allah, nanti Allah akan memberikan jawaban dari jalan yang nggak akan diduga-duga. Nah, biasanya kayak gini nih, Kang Dang dan jamaah sekalian. Jawaban dari sholat istikharah itu bermacam-macam. Ada yang melalui mimpi. Nah, mimpi ya. Cuman persentase untuk mimpi ini sangatlah kecil. Karena hal yang bermuatan mimpi itu lebih banyak kenyataan oleh para wali-wali Allah. Kalau para wali-wali Allah, untuk para kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi Allah, itu mimpinya biasanya kebenaran terus. Tapi kalau kita sebagai orang awam, mimpi buruk banyak kesannya. Mimpinya buruk. Adapun mimpi yang kelihatannya baik, itu bisa jadi adalah perangkap dari setan. Nah, mimpi. Tapi itu persentasenya kecil. Bukan mimpi adalah kunci, Tat. Mimpi adalah? Mimpi adalah kunci. Untuk kita Menyatukan dunia. iya. Itu iklan Mas ya? Nah ini lagu Lagu itu, lagu Iya. lama. Nah, biji. tapi bisa jadi mimpi adalah salah satu jawaban dari istikharah. Kemudian kemantapan hati. Nah, kemantapan hati. Mungkin teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan itu jangankan masalah jodoh, masalah pertemanan aja kan pernah kita rasakan. Contohnya Mbak Vika misalnya berteman dengan Mawar misalnya gitu kan. Awalnya hatinya mantep, ini si Mawar orangnya baik. Tapi di lain hal ternyata hati Mbak Vika ini berkata si Mawar ini nggak amanah. Itu kemantapan hati yang Allah kasih kunci. Biasanya Allah kasih kode-kode lewat kemantapan hati lanjut atau tidaknya.
Kemudian jalan yang dimudahkan atau jalan yang disulitkan. Kelihatan dari jawaban istikharah. Kang Dang mungkin pernah mendapatkan jalan yang sulit atau jalan yang mudah? Sering sulit sih Ustaz. Yang sulit ya. Contohnya dalam hal apa nih? Mungkin ya dalam hal pekerjaan. Dalam hal pekerjaan ya. Banyak kendalanya sih. Betul. Tapi insya Allah kita nikmati hasilnya. Iya. Bisa jadi kan Kang, misalnya Kang Dang suatu ketika pernah memiliki hajat pengen pengen kerja di sebuah bidang misalnya kan, pengen jadi satpam misalnya kan, bisa kayak gitu. Tapi ternyata jalan untuk Kang Dang jadi satpam itu sulit. Sulit. Akhirnya Allah kasih jalan buat jadi direktur. Nah, itu kan bagian dari jalan Allah. Direktur satpam. Direktur satpam. Itu lebih bagus sekali. Itu jalan yang Allah sulitkan, bisa jadi Allah kasih jalan lain. Begitu juga dengan seorang muda-mudi, ketika dia punya target seseorang, itu jalannya sulit, bisa jadi Allah kasih yang lain, yang lebih mudah jalannya. Kemudian ditunjukkan sikap baik dan buruknya target. Itu Allah yang kasih jawaban dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Berarti untuk istikharah ini untuk hal-hal yang baik Ustaz ya? Hal-hal yang baik. Kan nggak mungkin kan kita judi atau togel. Istikharah terus nemu di mimpi. Kodenya cecak 2 kan nggak mungkin kan? Iya kan? Jadi Iya. untuk hal-hal yang baik ya, ya teman-teman. Jadi kalau untuk perihal hal-hal yang negatif, jangan sampai ya pakai istikharah. Malu sama Allah ya. Iya, betul Kang Dang. Ya dari sini sudah bisa diambil gambarannya teman-teman semuanya ya. Jadi benar, iya. Jadi benar kata Kang Dang tadi yang perlu kita garis bawahi, istikharah itu untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan hal-hal yang penting, jangan sampai kepada hal yang kurang terlalu penting. Hal yang kurang terlalu penting itu seperti apa? Misal kita ke warteg nih, di situ ada orek tempe, ada kentang balado. Terus mbak wartegnya nanya, pakai apa nih? Ntar Bu, kita istikharah dulu gitu. Kelamaan. Iya, itu hal yang nggak penting, itu nggak dianjurkan. Maaf, ini maksudnya warteg karisma bukan ya? Pokoknya 24 jam ya, gitu. Warna biru ya. Betul. Lanjut, silakan. Nah, ketika kita sudah yakin, tadi kita sudah istikharah. Kita ambil contoh Kang Dang lagi dah. Mau ada ketertarikan dengan Mbak Vika misalnya kan? Aduh, Misalnya. jangan Mas. Nonton istri saya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Nanti jangan dikasih tahu Kan ini istrinya. Nah, tadi kan Kang Dang udah istikharah tuh, hatinya udah mantep tuh sama Mbak Vika dan tidak menemukan kejelekan dari Mbak Vika. Nah, itu udah haknya dari Kang Dang itu mengajukan proposal ta'aruf kepada Mbak Vika. Cuman di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika kita mau mengajukan proposal ta'aruf, kita harus meyakini dulu kira-kira orang yang kita kirimkan proposal itu udah siap nikah apa belum. Begitu. Kalau Mbak Vika kira-kira bagaimana? Kalau aku sih yes. Oh gitu ya? Nggak tahu Dani. Oh gitu. Kita ambil contoh, anggap saja sudah ya, sudah siap untuk menerima proposal. Nah, gitu. Ada revisi nggak proposal tadi? Nggak, rata nggak ada. Biasanya kalau namanya proposal itu, kalau udah ada hal yang jelek, dibatalkan langsung. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, namanya proposal ta'aruf. Jadi ta'aruf ini bahasa Arab. Huruf ainnya lebih panjang. Ta'aruf, ya. Berarti beda dengan tiaraf, beda ya? Oh beda. Itu dari Arab juga soalnya. Gitu ya? Tiaraf. Oh, Ainnya 2 harokat itu. Iya. Betul. Jadi ta'aruf itu artinya saling mengenal. Kan ada kata saling. Berarti dua-duanya harus saling mengenal. Bukan ta'aruf. Jadi dalam Arab itu ada ta'aruf, ada ta'aruf. Kalau ta'aruf itu saling mengenal. Kalau ta'aruf itu kepoin doang. Iya, jadi orang kepengen tahu. Tapi orang yang dikepoin dia nggak mau tahu. Nggak peduli. Itu namanya kepo doang. Ini ta'aruf, saling. Nah, dengan kata lain, saling mengenalnya seseorang laki dan perempuan untuk mendapatkan kecocokan. Nah, gitu ya, untuk mendapatkan kecocokan dalam berumah tangga. Gitu. Lanjut. Tadi itu nama saya, Tat. Nah, baik. Ando. Ya. Ini almarhum bukan ya? Woi. Oh, masih ada seperti. Wah. Sebelum masuk ke hal ini, ya di sini akan kita bahas
sebagai pembukaan akan saya memberikan penjelasan ya. Ya. Baik, ini kan namanya ta'aruf itu adalah sebuah proposal. Jadi yang namanya proposal itu adalah pengajuan. Ketika kita melakukan sebuah pengajuan kepada si A, ya kan. Terus ternyata si A itu tidak memberikan CV juga. Nah, itu berarti udah tanda dari awal kalau proposal kita langsung ditolak. Berarti harus kedua-duanya Memberikan tukar. tukar sih. Itu baru berlanjut ta'arufnya. Berarti CV itu ada foto juga, Ustaz? Itu nggak harus. Oh, nggak harus. Nggak harus. Iya, nggak harus ada. Takutnya dipoto sama fisik beda gitu. Oh gitu. Nanti kan ada proses lagi. Gitu. Jadi sudah tukar-tukaran CV itu baru adalah merupakan proses diterimanya pengenalan atau ta'aruf. Kita ambil contoh di sini, contoh CV ta'arufnya Ando ya. Kang Ando nih, nama Ando ya. Kalau nama nggak mungkin bohong ya. Jadi namanya proposal ta'aruf itu harus jujur ke semuanya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kemudian agama. Agamanya Islam. Jangan sampai seandainya ada orang Hindu, dia menuliskan Islam. Itu kan ada sebuah kebohongan kan. Dia pengen mendapatkan si perempuan itu karena perempuan itu orang Islam, akhirnya dia ini pura-pura jadi agama Islam. Nggak boleh seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir Bogor 15 April tahun 90. Nah, tahunnya ini pun dia harus benar-benar pasti. Jangan sampai ternyata dia kelahiran tahun 75. Terus dia menuliskan 90. Akhirnya nanti ketika sudah nazor, sudah ada pertemuan, itu kan kelihatan bedanya kan? Ada sebuah kebohongan di situ. Tapi ada yang lahiran muda mukanya tua, Tat. Gitu ya. Tahu itu. Aku mah muda sok. Ya nggak apa-apa, yang penting tahunnya muda gitu kan. Kemudian tinggi badan 160 cm. Harus jujur juga, jangan sampai dilebih-lebihkan, khawatirnya nanti ke depannya khawatirnya si perempuannya ini punya ekspektasi dia yang lebih tinggi. Ya gitu ya. Misalnya ketika tuker-tukeran CV, perempuan ini pengen yang tinggi. Gitu kan. Harusnya dari awal si perempuannya udah nolak, ngelihat tinggi seperti ini, akhirnya karena ditulisnya lebih tinggi, dia nerima-nerima aja, padahal itu adalah sebuah kebohongan gitu kan ya. Nah, dari 4 hal ini, misalnya dari tanggal lahir, terus tinggi badan, misalnya si perempuan sudah tahu tinggi badannya 160 cm, kenyataannya begitu, dari awal CV-nya dan belum ketemuan, itu perempuan kalau nggak serak itu udah berhak nolak. Berarti yang berhak nolak si perempuan. Iya, kalau perempuan ngajuin ke laki-laki, laki-laki juga berhak buat nolak. Jadi ada transparansi dari awal, sebelum ketemuan. Jadi seperti itu. Kemudian pekerjaan editor video ya. Editor video harus jujur juga gitu. Videonya video apa nih, Tat? Video TikTok macem-macem ya. Anda mau mancing ya. Kemudian gaji 4 juta. Nah, itu kan. Syukur-syukur si perempuannya itu mau ya dengan gaji sekian, karena perempuan sekarang terkadang ya ada yang meremehkan gaji sekian walaupun nggak semuanya. Perempuan misalnya dia ekspektasinya 8 juta, pas tahu 4 juta doang, perempuannya nggak mau, ya udah kita nggak usah maksain juga, nggak apa-apa. Namanya juga usaha ya Kang ya. Nah, dari situ kan berarti Allah udah ngasih jawaban lagi tuh kan. Jawaban lagi dari Allah sudah kelihatan. Berarti baik buruknya Allah udah kasih itu. Jawaban dari hasil gajinya. Kemudian statusnya belum pernah menikah. Ya, jangan sampai berbohong juga. Khawatirnya memang ekspektasinya si perempuannya ini pengen dapatnya bujang, ternyata dia duda gitu kan. Akhirnya pas ketemuan nanti akan buyar semuanya. Dan yang terakhir, dan belum terakhir ya, warna kulit. Warna kulitnya juga dari awal juga harus diberi tahu sebelum ketahuan. Putih langsat nih. Hitam dop ada nggak, Tat? Hitam dop ya. Hitam metalik. Jadi itu ya. Silver nggak ada, Tat? Silver. Ada. Baik, kita lanjut lagi. Suku Betawi ya. Suku Betawi. Kemudian izin menikah sudah ada. Ini dari orang tua berarti ya? Iya, dari orang tua. Gitu. Nomor HP sekian ya. Kemudian Facebooknya, misalnya Ando selalu cenang gitu kan. Anda selalu cenang.
Iya. Dari nama Facebook ini kan perempuannya nanti kan akan ngeliat tuh. Kira-kira dari foto-fotonya kan kelihatan kehidupan Ando kesehariannya seperti apa. Kalau seandainya si perempuannya udah punya ekspektasi yang baik kan, ternyata di foto-foto itu ada foto lagi nyekek miras ya. Contohnya aja. Mas, ajak-ajak Mas. Isinya mah mari mas. Oh mari mas. Terus lagi berbagai macam hal yang nggak disukai sama perempuan. Nah dari situ perempuan bisa nolak juga. Riwayat pendidikan bisa ditulis dari SD atau sampai universitas. Harus dijujurkan semuanya. Lanjut. Nah, target menikah tahun 2023. Nah, misalnya dari laki-laki target menikah 2023. Ternyata si perempuan ini pengennya tahun ini 2022. Ternyata nggak ada kecocokan kan? Walaupun alasannya si laki-laki ini dia ini pengen ngumpulin uang, misalnya dari awal pengen ngumpulin uang. Nah, dari itu sebenarnya harus dikasih tahu dulu. Saya 2023 pengen ngumpulin uang dulu. Tapi ternyata perempuannya nggak bisa. Emang disuruh abahnya misalnya tahun ini, berarti nggak ada kecocokan. Itu bisa jadi batal. Nah, banyak sekali calon pasangan suami istri yang tadinya hampir jadi, itu nggak jadi karena tahunnya dia itu berbeda gitu kan. Saya kira itu untuk ta'aruf itu ke nikah itu cuman beberapa bulan gitu langsung menikah. Ternyata pakai target nikah juga ada. Iya, ada penulisan. Dan itu usahakan juga secepatnya. Jangan sampai ta'arufnya 2023, dia target nikahnya 2025 itu kan. 2 tahun itu lumayan kan jalannya. Ya? Kenapa dalam Islam proses menikah itu harus dipercepat? Karena yang namanya setan itu nggak mau ada pasangan muda-mudi yang menikah. Itu ditunda-tunda, akhirnya dibuat nggak jadi. Jangankan yang mau nikah, bagi setan, orang yang sudah berumah tangga aja dihancurin. Gitu. Yang mau pacaran aja disikat. Seperti itu. Lanjut, perokok atau tidak? Nah ini hal yang penting juga. Gitu. Buat laki-laki, kalau dari awalnya dia itu perokok, terus perempuannya mengatakan dia nggak suka dengan perokok. Si laki-lakinya bisa klarifikasi. Dia mengatakan, oke, kalau lagi itu setelah ta'aruf saya nggak ngerokok lagi. Itu bisa. Tapi kalau laki-lakinya nggak mau ninggalin rokok, itu perempuannya bisa membatalkan, menolaknya lagi. Kemudian dituliskan juga kelebihan diri sendiri. Mudah bergaul, senang memberi bantuan kepada orang lain. Gitu. Contohnya, senang memberi bantuan kepada orang lain, misalnya minjemin uang. Ya, kan sekarang itu banyak sekali rumah tangga, misalnya suaminya suka minjemin uang, tapi istrinya nggak seneng suaminya minjemin uang. Dari awal harus dikasih tahu, gitu kan? Harusnya laki-lakinya yang ngasih tahu. Kan dari awal saya udah bilang di CV saya orangnya senang memberi bantuan kepada orang lain. Jadi ketika sudah menikah itu udah jawabannya tuh. Kemudian kekurangan diri sendiri dan itu harus dikasih tahu juga. Ini contoh aja Kang ya. Misalnya terkadang bangun kesiangan misalnya kan, atau suka begadang. Jadi ketika menikah, si perempuannya nggak kaget lagi kalaupun dia meneruskan untuk ta'aruf. Berarti ini harus butuh kejujuran yang sangat tinggi ya? Betul, iya. Karena kan kadang-kadang kita mungkin dari riwayat hidup, bolehlah kita jujur, umur, agama, tanggal lahir. Cuman kan kalau kayak kelebihan dan kekurangan ini, agak riskan juga sebenarnya. Memang membuka aib diri sendiri itu nggak boleh. Tapi ada beberapa hal yang diharuskan untuk terbuka semuanya. Supaya ketika kedepannya dalam hal pernikahan tidak ada yang merasa tertipu. Jadi seperti itu. Kalau saya kan punya aib itu suka ngasih uang amal pakai nama hamba Allah. Misalnya. Oh gitu. Tapi disebutin inisialnya. Hamba Allah disebutin. Udah hamba Allah itu. Iya. Betul. Lanjut, silakan. Nah, ini selesai. Ini anggap saya sudah selesai ya. Ada tulisan lagi, hal yang berkaitan dengan calon tidak memperkenankan istri bekerja atau kuliah harus ditulis juga. Terkadang kan ada suami yang nggak memperkenankan istrinya kerja atau istrinya kuliah. Itu harus dari awal. Jangan sampai di situ tulisnya memperkenankan, ternyata setelah nikah istrinya pengen kuliah dilarang. Akhirnya kan berantem nanti. Dianggapnya berbohong dari awal. Nah, visi misi pernikahan pun harus ditulis yang bagus juga. Misalnya menjadikan pernikahan sebagai awal pintu gerbang meningkatnya semangat ibadah dan lain-lain. Bisa tertulis, bisa dibaca ya. Ya, lanjut. Nah, hal itu selesai. Nah, bila sang wanita merasa serak dengan proposal CV yang tadi,
itu selesai tuh, perempuannya udah baca ya Kang. Laki-lakinya juga udah baca tuh. Udah srek dua-duanya, itu lanjut kepada proses nazar. Ya, silakan lanjut. Nah, jadi nazar itu diambil dari bahasa Arab yang berarti melihat. Maksudnya melihat ini saling bertemu semuanya dengan didampingi mahram. Makanya tadi Kang Dang ngajuin ta'aruf sama Mbak Vika, itu dari CV-nya udah klop, srek bertemu tuh. Nah, di situ adalah ajang saling melihat adab, etika, dan fisik. Gitu. Di situ bisa kelihatan orang yang etikanya bagus, yang adabnya bagus, kelihatan. Dari cara duduknya udah kelihatan. Kalau misalnya orang yang baru bertamu aja duduknya udah selonjoran gini, ta'arufnya begini kan, atau kakinya diangkat, itu kan perempuannya udah bisa nilai. Kemudian apalagi dari segi fisik. Nah, dari awal kan tadi sudah bilang, dia menuliskan kuning langsat. Ternyata aslinya, mohon maaf, hitam. Hitam dof ya Mas ya. Hitam legam. Nah, ketika perempuan ngelihat hal demikian, perempuan kecewa. Nah, setelah dari nazar ini banyak sekali perbedaan, itu bisa dibatalkan. Jadi seperti itu. Berarti panjang juga Ustaz ya? Panjang. Dari ta'aruf ke menikah itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Oke. Dan ini pun nazar pun harus ditemanin sama mahramnya. Lebih bagus orang tuanya. Jangan-jangan kan sekarang ada modus ta'aruf ketemunya berdua doang. Itu yang ngeri juga tuh. Itu COD kan? Itu tadi yang pacaran syariah. Terus ketemunya di bioskop lagi ya, paling pojok di atas paling ya. pojok di atas. Masya Allah. Ya. Baik, lanjut. Nah, hasil dari nazar yang sudah tadi saya jelaskan ya, kalau seandainya si laki-lakinya srek sama perempuan sesuai kriterianya, dan perempuannya juga demikian, itu bisa dilanjutkan dengan proses penentuan lamaran dan persiapan pernikahan. Nah, jadi intinya seperti itu. Inti dari sebuah ta'aruf itu adalah ingin mengungkapkan adanya transparansi supaya tidak terjadi adanya penipuan. Berarti dalam hal itu tidak ada andil orang tua Ustaz ya? Dari orang tua si perempuannya? Iya. Nggak ada dia. Nggak ada. Sangat jauh dari kata ta'aruf yang baik. Makanya kan penting banget ini andil orang tua dan keluarga sekitarnya. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Baik, sampai di sini mungkin jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin Masnya banyak yang mau ditanyakan. Pak Ustadz, aku mau nanya, misalkan kan tadi ngasih CV dulu kan, pertama kan ngasih CV dulu tuh, terus kan kita bisa lihat dulu kan kayak nama, terus kekurangan, kelebihan apa segala macam. Nah, kita tuh boleh nggak sih ngasih ke banyak orang? Oh gitu. Nyebar brosur Kang ya? Maksudnya soalnya kan belum tentu satu itu diterima kan. Terus gimana tuh kalau dia ngirimnya banyak? Diterima semua gitu. Itu sedikit menjawab sebenarnya. Kayak take me out kali ya. Take me out. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, sama-sama. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Vina ya. Pertanyaan yang unik juga ya Kang ya. Unik sekali pertanyaannya. Ini seperti menebar jala ini. Ya, tadi Mbak Vina menanyakan bagaimana kalau menyebarkan terlebih dahulu, kan namanya jawaban nggak ada yang tahu ya. Itu sebenarnya lebih baik lagi satu-satu dulu Mbak. Iya. Tadi ada yang celetuk, itu sebenarnya bagian dari jawaban. Khawatirnya ketika kita menyebarkan semuanya, itu semuanya nerima. Gitu. Kan kita jadi nggak enak. Jadi ngasih sebuah harapan palsu ke orang lain. Jadi kayak gitu. Contoh kayak perusahaan aja. Terkadang ada calon karyawan yang nyebar ke sana-sana. Dia bilang, iya saya interview di sini, saya interview ini. Ternyata ada 3 perusahaan yang nggak didatengin. Padahal HRD-nya udah nungguin. Kan HRD-nya jadi kecewa, dikasih PHP doang. Jawabannya seperti itu. Lebih baik satu-satu dulu. Satunya udah ada jawaban, lanjutin. Jadi kayak gitu. Itu baru niat apa udah dilaksanakan Mbak? Enggak, saya nanya soalnya kan zaman sekarang kan banyak laki-laki yang chat cewek, banyak cewek gitu. Banyak yang ngedeketin banyak cewek gitu. Iya.
Berarti baiknya satu-satu. Satu-satu dulu, Mbak. Makanya buat Mbak hati-hati ketika dapat kalimat manis dari laki-laki, khawatirnya itu forward. Jadi dia udah buat template khawatirnya. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Iya. Berarti dalam hal ta'aruf ini kita pun bisa melakukan memilih dengan bibit, bebet dan bobotnya. Berarti itu masuk ke dalam CV ini kan ya? Termasuk. Ya, itu termasuk. Makanya dalam Islam ada hadis Nabi yang mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahkan atas 4 hal. Atas kecantikannya, keturunan, harta, dan agama. Tapi kata Nabi, nikahilah karena agamanya insya Allah akan beruntung untuk kedepannya. Jadi kayak gitulah. Bibit, bebet, bobotnya 4 hal itu boleh. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Masnya mungkin? Yang masih jomblo Mas ya? Jadi gini Ustaz, jadi saya kan perwakilan dari pemuda kesasar. Gitu. PKS dong? Udah kesasar. Aduh iya benar juga. Benar. Jadi kan katanya pacaran tuh nggak boleh kan, bolehnya ta'aruf. Nah gimana sih Tat, kalau ta'aruf sama anime boleh nggak? Ustaz tahu nggak anime? Anime Ustaz tahu nggak? Gaul juga dia ya. Mungkin dia lebih tahu dari Anda. Emang lu pacarnya anime? Enggak teman. Gimana Tat? Ini animenya yang dalam bentuk gambar apa udah jadi bentuk orang ini? Kok Ustaz lebih tahu ya? Karena sekarang banyak banget perempuan-perempuan cantik dia menghias dirinya jadi anime. Ya. Enggak Tat, ini yang 2D yang gambar. Oh, gambar. Yang kartun. Udah tentu nggak bisa ya Kang ya. Ini kayaknya ada kelainan Ustaz. Ada kelainan kayaknya. Ya udah pasti itu nggak bisa itu Mas. Iya. Karena gimana kita nikahinya ya ngajak ngobrol nggak bisa ya. Kalau saya ngasih CV ta'aruf ke HRD itu jatuhnya ta'aruf bukan Tat? Tergantung Mas, kalau HR-nya perempuan bisa jadi. Oh gitu. Cuman kalau HR-nya laki-laki, Masnya nggak sehat kayaknya nih. Kepajar apa nih? Berarti CV-nya sama nggak sih sama CV kerja? Pakai transkrip nilai. Secara umum itu kelihatan sama. Tapi kalau kita lihat detail itu jelas beda. Contohnya secara umum ya di situ ada tanggal lahir. CV untuk kerja sama CV untuk menikah sama. Tapi masalah kekurangan itu beda. Untuk CV kerja itu kita nggak nyebutin kekurangan keseharian kita yang contoh tadi bangun kesiangan, terus apalagi kadang begadang, itu nggak perlu kalau di perusahaan. Tapi kalau di CV nikah itu harus ada. Karena namanya pernikahan kan si perempuannya atau si laki-lakinya tiap hari bakal ketemu sama orang itu. Jadi tahu dari awal calon pasangannya. Seperti itu. Satu lagi. Iya. Pak Ustadz, tadi kan biasanya nih di proposal itu kan ada estimasi budget nih Pak Ustadz ya. Kalau misalkan saya cantumin estimasi budget mahar saya boleh nggak? Bagus sih. Ya. Nanti kalau Mas saya mundur saya maju dah. Ya. Baik. Dalam Islam itu ada kalimat yang mengatakan laki-laki yang baik itu memberikan mahar yang terbaik. Gitu. Perempuan yang baik itu memberikan mahar yang memudahkan laki-lakinya. Adapun kalau seandainya Mbak Vika melihat calonnya itu, misalnya Mbak Vika mengajukan gitu. Calonnya itu terlihat orang yang mampu. Mungkin dia seorang direktur atau pejabat atau pengusaha, mengajukan mahar yang tinggi itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita ngelihat calonnya itu kelihatannya standar, terus si perempuannya mengajukan mahar yang tinggi, nanti laki-lakinya takutnya nangis. Gitu. Iya, jadi kondisikan sama posisi laki-lakinya seperti apa. Iya. Kalau Kang Dang tadinya apa? Maharnya? Saya dulu maharnya berapa ya? Lupa. Pakai dolar soalnya. Dolar Zimbabwe. Oh, lama di Zimbabwe. Lama saya di Zimbabwe, Ustaz. Jadi imam di sana. Baik, apa tidak ada lagi pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, buat Kang Dang juga, dan buat para pemirsa Hidayah Insan
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang inti dari pertemuan kita pada kali ini adalah yang namanya pacaran itu dalam Islam tegas diharamkan. Dalilnya ada pada surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian semua mendekati perbuatan zina, dalam arti pacaran, karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Namun ketika ada seorang muda atau seorang mudi yang ingin menikah dengan orang lain, jalannya bukanlah dengan cara pacaran, jalannya adalah dengan cara ta'aruf. Insya Allah dengan cara ta'aruf, pernikahan kedepannya bisa mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.